Di dalam aplikasi ini kita seperti proses yang tadi setelah dijelaskan bahwa tingkat banding atau tingkat pertama mengusulkan kepada tingkat banding. Nah, nanti tingkat banding juga akan menelaah apabila hasilnya disetujui, tingkat banding akan meneruskan kepada tingkat pusat, dan tingkat pusat apabila menyetujui akan mengembalikan kepada tingkat banding, dan tingkat banding juga akan mengembalikan kepada tingkat pertama by system, by aplikasi. Jadi sudah tidak perlu lagi adanya hard copy yang dikirimkan. Nah, semuanya sudah melalui aplikasi e-plan ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, untuk masuk ke dalam aplikasi ini kita harus menggunakan dua user sebetulnya untuk tingkat banding. Nah, jadi kalau untuk tingkat pertama menggunakan aplikasi user pengaju atau mengusulkan hibah yang akan disampaikan. Nah, tetapi untuk tingkat banding ini ada dua user sebetulnya. Mohon diperhatikan juga. Yang pertama adalah user untuk pengaju atau hibahnya, mengusulkan hibahnya. Yang kedua adalah menggunakan user verifikator. Nah, seperti ada di dalam aplikasi ini. Ini saya ngambil contoh menggunakan user PT Denpasar. Nah, di dalam menu ini ada menu hibah. Nah, kalau kita masuk ke dalam menu hibah ini, kita masuk daftar usulan, lalu kita klik di situ ada informasi user. Nah, di dalam informasi user itu ada akun loginnya. Jadi 099773 itu untuk login dari PT Denpasar untuk yang mengusulkan hibah, dan juga kalau kita menggunakan usernya banding umum 2200, ini adalah akun yang kita masuk, yang kita pergunakan untuk menelaah tingkat pertamanya. Nah, melalui itulah nanti Bapak Ibu untuk masuk ke dalam akun hibah. Baik, kita mulai dari tingkat pertama. Jadi kita simulasikan di sini untuk aplikasi e-plan ini menggunakan user tingkat pertama. Ya. Nah, jadi misalnya tingkat pertama pengadilan negeri ingin mengusulkan bukan hanya pengadilan negeri. Ini kita coba simulasikan satker manapun yang ingin mengusulkan eh, hibahnya. Nah, kita coba menggunakan user. Nah, di sini saya contohkan menggunakan usernya PA Masohi. Jadi ketika kita masuk ke dalam user ini, ke dalam aplikasi ini, kalau tingkat banding menggunakan user pengaju atau pengusul hibahnya, lalu juga jangan tingkat banding menggunakan user verifikasinya, karena itu untuk menelaah bentuk mengusulkan hibah. Nah, tapi kalau untuk tingkat pertama ya menggunakan user pengusul ya untuk mengusulkan hibah. Nah, mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu juga sudah ada di setiap starter ini untuk user tingkat banding dan tingkat pertamanya. Nah, setelah kita masuk ke dalam aplikasinya dengan menggunakan user dan juga dengan usernya dan juga password kita masuk akan tampil seperti ini. Nah, di situ di mana ada menu hibah, kita klik menu hibah, lalu di dalam menu hibah ini ada 3 item. Nah, kalau kita klik menu hibah di situ, ada 3 item, ada daftar usulan, ada laporan satker, dan juga ada laporan pusat. Nah, untuk proses pengusulannya, yang pertama kali itu kita klik daftar usulan. Nah, setelah kita klik daftar usulan akan tampil seperti ini. Nah, untuk memasukkan barang-barang yang akan dihibahkan itu ya diterima hibahnya, kita klik tambah usulan. Nah, di situ. Nah, di sini ketika klik tambah usulan ada tiga menu lagi. Ada bentuk hibah, ada asal perolahan hibah, dan juga nama pemberian hibah. Nah, untuk bentuk hibahnya kita klik di situ ada pilihannya. Di dalam bentuk hibah ada bisa itu barang, bisa itu uang atau itu jasa. Nah, itu kita klik bentuk hibahnya seperti apa. Misalnya bentuk hibah yang kita terima adalah bentuk barang, kita klik barang. Lalu misalnya menu yang kedua adalah asal perolehan hibah. Nah, asal perolehan hibah dari mana hibah itu kita dapatkan, di situ sudah ada item-itemnya, pilihan-pilihannya. Apabila memang dari individu atau perorangan, itu bisa atau misalnya dari pemerintah daerah, korporasi, bank BTN,
lembaga peradilan lainnya atau dari organisasi lain yang tidak ada di item-item itu. Nah, itu bisa kita klik organisasi lainnya. Anggaplah misalnya contohlah kita ngambil dari Bank BTN. Misalnya ini sekalian simulasi, kita contoh ambil kita Bank BTN. Nah, nama pemberi hibahnya nanti apa nama Bank BTN? Misalnya BTN apa ya? BTN cabang Denpasar misalnya. Ini simulasi saja, ini hanya sekedar contoh. Misalnya cabang Denpasar. Oke, masuk. Nah, setelah itu kita klik selanjutnya. Nah, kita klik selanjutnya. Nah, setelah kita klik selanjutnya, jangan lupa kita submit terlebih dahulu. Kita submit terlebih dahulu. Nah, setelah submit, maka akan muncul di item pengadilan kita, asal perolehan Bank BTN yang tadi kita masuk di sini sudah ada apa ya, sudah tampil dalam aplikasi tadi ada perolehan dari Bank BTN cabang Denpasar. Nah, setelah itu kita lihat, kita masuk klik tombol detail, detail. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini setelah kita klik detail akan muncul seperti ini. Lalu kita klik tambah data di situ karena kita ingin memasukkan data-data saja apa saja yang akan dihibahkan. Nah, pilih datanya. Misalnya di sini ada beberapa hal sebetulnya. Nah, pengklasifikasian nama barangnya ini berdasarkan dari apa ya, di dalam data seperti ini. Jadi misalnya kita 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 ke bawah lagi. Misalnya eh, oke, nah ini penggunaan data-datanya, pengklasifikasian nama barangnya ini udah sesuai seperti ini. Jadi misalnya lah, ambillah contoh kita misalnya apa contoh ya, contoh apa aja lah misalnya. Nah misalnya eh, oke, penyimpanan misalnya kita ada lemari penyimpanan. Nah, misalnya kita mendapatkan lemari penyimpanan, kita klik berapa nama barangnya misalnya lemari penyimpanan kita masukkan. Lalu volumenya di situ kita misalnya ada satu ya, misalnya 1 unit. Nah, 1 unit di situ, lalu satuannya kita masukkan unit, karena di dalam satuan itu ada bisa unit, ada bisa apa tadi kegiatan ya. Nah, itu ada beberapa nanti disesuaikan dengan kode barangnya, dengan jenis barangnya. Nah, lalu harga satuan. Misalnya lemari penyimpanan ya, harga satuannya misalnya berapa ya? 500 juta nih, ini hanya simulasi aja. 500.000 misalnya. Oke, 500.000 setelah itu kita submit. Nah, kita klik submit. Oke. Nah, itu satu. Nah, kadang-kadang kita juga mendapatkan item yang di barang-barang ini itu kan banyak, bisa lebih dari satu. Apabila memang lebih satu, kita bisa klik tambah data dengan prosesnya sama seperti tadi. Kita klik barangnya apa, lalu juga sama seperti tadi. Lalu juga misalnya AC apalah misalnya AC ya, misalnya AC satu volume, 1 unit. Oke, kita klik aja 1 unit, misalnya harga satuannya AC itu berapa ya? Misalnya, oke lah, 1 juta misalnya. Oke, ini hanya contoh aja ya 1.400.000. Oke, kita klik submit. Nah, berarti kita klik submit sudah ada 2 ya. Nah, setelah itu kita setelah kita masukkan semua satu-satunya, kita klik di sebelah kanan ada submit. Nah, setelah kita masukkan data-datanya, kita klik submit, lalu setelah kita klik submit akan muncul data seperti ini. Nah, lalu kita siapkan draftnya. Kita di sini ada draft kerangka acuannya. Kita buatkan draftnya. Nah, di situ ada menu draft. Kita klik tombol draft akan muncul seperti ini. Nah, ini untuk membuat draft. eh, Coba klik draftnya. Nah, nah ini adalah draft
kerangka acuan kerja dari usulan-usulan yang tadi kita input. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ada beberapa menu, tinggal memasukkan item-item yang seperti ini saja. Nah, misalnya di situ ada nomor surat. Nah, tinggal masukkan nomor surat di nomor suratnya apa, dimasukkan. Misalnya contoh aja, oke, bebas. Nah, lalu tanggalnya di sini ada tanggal surat, tinggal dimasukkan tanggalnya. Nah, lalu di sini setelah itu ada kerangka acuannya. Oke, misalnya tanggal 25 ada yang B-nya latar belakang. Nah, latar belakang. Nah, nanti Bapak Ibu masukkan di kolom ini latar belakang ini penjelasan mengenai latar belakang kenapa cara Bapak Ibu mendapatkan hibah. Nah, ini bisa dijelaskan, bisa dinarasikan di sini. Yang jelas tidaknya latar belakang Bapak Ibu mendapatkan hibah. Nah, berdasarkan dari penerima hibahnya. Oke, itu latar belakang. Nah, setelah latar belakang, di sini juga ada kolom keluaran yang diharapkan. Nah, keluaran yang diharapkan ini juga apa? Dari hibah yang diterima ini ya diharapkan apa maksudnya ya, manfaatnya untuk apa? Nah, ini bisa dijelaskan di sini misalnya eh, hibah yang diterima, yang kita terima itu untuk mengoptimalkan pelayanan pada PTSP. Manfaat yang diterima oleh Bapak Ibu di dalam menerima hibah itu untuk apa? Ini bisa masukkan di dalam dan itu juga nanti ya bisa nanti disesuaikan dengan apa yang hibah bentuk barang hibah manfaat yang akan diterima oleh Bapak Ibu. Nah, lalu setelah itu kolom itu, nah nanti ada penerimaan manfaatnya. Nah, misalnya barangnya, hibahnya, tadi kan kita sudah masukkan 2 item, penerimanya siapa? Misalnya apakah itu pegawai atau pencari keadilan atau seluruh pengadilan, seluruh pada pengadilan. Nah, misalnya kita contohkan ya para pegawai aja penerima hibahnya ya staf pada misalkan tadi ada 2 ya. Misalnya para pegawai pada pengadilan mana ya? Pada pengadilan mana lah? Misalnya eh, para pegawai pada pengadilan negeri ya pengadilan mana gitu. Nah, itu misalnya kita jelaskan manfaat penerimaan hibahnya. Nah, setelah kita masukkan manfaat penerimaannya, kita masuk ke dalam jangka waktu. Nah, jangka waktu ini yang harus hati-hati. Nah, jangka waktu ini kita menentukan berapa bulan ini untuk penerimaan barang diserah terima paling berapa bulan sejak persetujuan izin ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung. Jadi nanti kita Bapak Ibu itu harus menentukan berapa bulan, 1 bulankah atau 2 bulankah. Nah, bagaimana kita menentukan jangka waktunya, lama jangka waktunya 1 bulan atau 2 bulannya? Ini berdasarkan dari barang hibah kompleksitas ya, kompleksitas kesulitan kita untuk memproses hibahnya. Nah, kompleksitasnya yang harus kita pertimbangkan. Jadi itu bisa itu 1 bulan, bisa itu 2 bulan tergantung dari barang hibah yang akan kita terima. Nah, itu. Jadi apabila memang barang-barang yang kita diterima itu tergolong ya mudah untuk didapatkan, ya berarti upayakan di sini jangan terlalu lama. Ya misalnya kita tetapkan 1 bulan gitu. Tapi kalau memang itu agak susah, misalnya gedung, bangunan, tanah misalnya, nah misalnya agak susah, kita perkirakan misalnya akan menghabiskan waktu 2 bulan, ya berarti di sini kita tentukan 2 bulan. Nah jadi nanti di kolom jangka waktu ini Bapak Ibu hanya menentukan menginputnya di situ kan nanti ketika kita masuk di situ ada titik-titik gitu, titik-titik bulan. Nah titik-titik bulan itu nanti tentukan apa 2 bulan atau 1 bulan. Nah setelah masuk ke jangka waktu, oke, ketika udah langsung setelah setelah masuk ke dalam apa ke dalam jangka waktu. Nah, selanjutnya, nah setelah masuk jangka waktu, Bapak Ibu klik di bawah ada menu simpan. Di situ klik, coba kita contoh, klik simpan. Oke. Nah, klik simpan, ada tanda klik simpan.
setelah diklik simpan, otomatis ini akan keluar hasil yang tadi itu. Coba hasil yang tadi akan keluar seperti ini. Ini bentuk dari ini draft. Nah, yang bentuk. Nah, ini yang tadi yang Bapak Ibu telah input. Nah, jadi yang tadi Bapak Ibu telah input dari mulai siapa pemberi hibahnya, lalu jangka waktunya. Nah, Bapak Ibu download dulu. Ini harus di-download terlebih dahulu, dikeluarin dulu dari aplikasinya, di-download. Nah, di-download, coba di-download. Setelah di-download, dikeluarkan, berarti nanti di-print, lalu ditandatangani oleh di sini oleh ketua pengadilannya. Nah, setelah di-download, misalnya setelah di-download, Bapak Ibu simpan, lalu Bapak Ibu print. Nah, di situ kan ada penanda tangannya, ketua pengadilannya. Nah, Bapak Ibu tanda tangan oleh ketua pengadilan. Setelah dimasukkan lagi, lalu kita upload lagi ke dalam aplikasi ini. Nah, jadi ini maksudnya adalah membuat kerangka kerjanya, membuat kerangka kerjanya ini secara sistem, bahwa kita hanya menginput beberapa kolom saja. Nah, jadi tidak seperti biasa yang manual gitu. Artinya sudah ada kolom-kolom yang sudah disediakan oleh aplikasi. Jadi Bapak Ibu masukkan di situ, lalu Bapak Ibu download. Setelah ditandatangani oleh ketua pengadilannya, di menu upload ini. Nah, di sini ada menu yang tadi itu, ada menu upload. Nah, lalu upload di sini, lalu misalnya di situ ada beberapa, ada kertas dan kerangka acuan, ada surat kerangka acuan kerja, dan juga ada RAB-nya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menguploadnya, langsung mengupload, bisa choose file, lalu choose file yang sudah di PDF-kan, yang sudah ditandatangani, yang sudah di stempel, yang sudah disah, yang sah. Nah, di sini tinggal di-upload satu-satu. Nah, coba kita contoh upload satu-satu. Misalnya, nah itu misalnya tes aja. Kita upload satu-satu. Nah, itu juga misalnya kita upload dan Tor, RAP, dan juga data-data dukung lain yang berkaitan dengan usulan hibah ini juga bisa diupload di dalam kolom data dukung. Itu coba. Jadi surat kerangka acuan kerja setelah kita masukkan, lalu klik upload, nah sudah nanti sudah terkirim. Nah, kita bisa lihat klik. Nah, di sini juga, nah di dalam ini, nah sudah terupload, ini bisa kita 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 lihat di sini. Nah, ini yang terupload di dalam tadi ketika kita untuk mengeceknya, ada dokumen RAP. Nah, di sini sudah terlihat data dukungnya. Nah, ini yang tadi kita masukkan. Nah, ini kerangka acuannya yang kita tadi masukkan. Nah, setelah kita mengupload itu, kita teruskan ke tingkat banding. Nah, kita klik teruskan ke tingkat banding. Nah, itulah tahap terakhir. Nanti berdasarkan aplikasi KI-Plan ini, Bapak Ibu setelah kita masukkan barang-barangnya apa saja yang akan didapatkan hibah, lalu suratnya, kerangka acuannya kita buatkan secara aplikasi, tetapi nanti Tor dan juga data dukung lainnya kita upload, lalu kita teruskan. Nah, hanya seperti itu aja cara membuatnya nanti. Lalu setelah tingkat banding atau tingkat pengusulnya, tingkat pertama yang mengusulkan hibah ini sudah meneruskan ke tingkat banding. Nah, nanti tingkat bandinglah nanti yang akan mengecek usulan-usulan dari tingkat pertamanya menggunakan user verifikasi. Nah, coba kita masuk ke dalam user verifikasi menggunakan tingkat banding. Belum ada contohnya. Berapa? Belum ada contohnya. Nah, kita coba. Nah, kita sekarang masuk ke dalam. Coba.
Tadi pendekatan sorry kan? 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah ngecek dari tingkat bandingnya dari tingkat banding. Jadi tadi tingkat pertamanya memberikan usulan, nah sekarang di tingkat bandingnya untuk mencek untuk menelaah. Nah di sini kita menggunakan penilaian tingkat bandingnya. Kebetulan contoh yang kita ambil itu TTA Ambon. Nah setelah itu kita lihat dari daftar usulan. Nah tapi sekali lagi user yang kita harus pergunakan adalah user verifikator ya, bukan user akun untuk usul. Jadi untuk tiga banding itu ada dua akun. Akun untuk verifikasi yaitu untuk menelaah tingkat pertamanya dan juga akun untuk usul yaitu bagi tingkat banding apabila memang mengusulkan hibah bisa menggunakan akun usul. Nah, karena kita tadi ada yang sudah masuk dari tingkat pertama, kita menggunakan akun untuk verifikasi untuk tingkat bandingnya. Coba kita pakai ini. Nah, setelah itu, ini sudah menggunakan verifikasi ya. Setelah itu kita masukkan ke daftar usulan. Nah, setelah kita klik daftar usulan, nah di sini ada dari TA Mehamasori, di sini di kolom status ada menunggu telaah tingkat banding. Nah, berarti tugasnya tingkat banding untuk melakukan telaah. Nah, lalu kita cek di detail. Coba kita cek detail. Nah, dari sinilah nanti tingkat banding akan menguji apakah barang-barang tadi yang akan dihibahkan sesuai atau tidak. Dimulai dari suratnya, kita bisa lihat dari suratnya, kita cek suratnya, surat kerangkanya. Nah, ini kan yang tadi dibuat oleh Mas Yudi, kita cek. Nah, dari suratnya, misalnya dari tornatnya, nah, bisa kita klik, bisa kita cek oleh tingkat banding, atau juga dari data dokumen. Nah, ini bisa cek di sini. Atau juga dari setiap item-itemnya. Nah, lalu kita klik untuk melakukan reviewnya, untuk melakukan telaahnya, kita klik review. Nah, misalnya dari setiap item, karena tadi kita hanya, dari tingkat pertama hanya ada dua yang kita masukkan. Nah, coba kita klik menunggu review. Nah, di sini apabila memang dari tingkat banding yang mengiakan item satu, misalnya di sini ada AC satu volume, harganya misalnya 1.400.000. Nah, apabila memang dari tingkat banding yang mengiakan, setelah oke, misalnya tanda pribadi, lalu kita bisa klik tanda centang seperti ini. Nah, kalau tanda centang. Nah, tapi kalau misal berarti artinya setujui oleh pihak banding. Nah, tapi kalau dari pihak banding yang tidak menyetujui item nomor satu, kita bisa klik tidak disetujui. Nah, tidak disetujui nanti coba tidak disetujui nanti ada alasannya kenapa. Nah, keterangan itu tingkat bandinglah yang akan mengikut alasannya kenapa setelah itu submit. Nah, begitu juga nanti dengan item-item yang di bawah. Nah, lalu klik cepat udah dulu. Nah, begitu juga nanti anggaplah kita centang, kita setujui misalnya. Nah, kita setujui, ya, kita kasih keterangan apa lah kalau misalnya setujui juga. Nah, lalu juga yang nomor kedua, itu juga contoh dikasih setujui juga misalnya. Nah, setelah disetujui, itu klik submit dari tingkat bandingnya muncul submit. Nah, setelah itu nanti kita buat dari tingkat banding juga kita membuat kerangka usulan yang sudah pertama tadi. Nah, kita masukkan sama prosesnya kayak tadi nomor suratnya apa. Ini untuk tingkat banding untuk meneruskan dari hibah yang tingkat pertamanya. Sama nomor suratnya itu apa, tanggal suratnya apa, latar belakangnya itu seperti apa. Nah, ini contohnya aja.
Nah, lalu juga nanti keluaran yang diharapkan juga manfaatnya apa dari hibah ini kan hanya meneruskan. Nah, ini bisa disesuaikan nanti dari surat tingkat pertamanya. Nah, lalu penerima manfaatnya siapa? Nah, itu nanti bisa kita di input sama seperti tadi. Dan juga jangka waktunya apakah 1 bulan atau 2 bulan, nah, nanti ini bisa disesuaikan. Nah, setelah itu sama seperti yang tadi dijelaskan, yang tadi saya jelaskan. Lalu setelah itu kita klik submit lagi, submit lagi, kita klik submit. Nah, setelah kita klik submit, nah akan muncul seperti ini. Nah, ini lalu oleh tingkat banding di download, dikeluarkan dulu, lalu ditandatangani oleh ketua pengadilan. Nah, setelah itu nanti setelah ditandatangani oleh ketua pengadilan dimasukkan lagi ke dalam aplikasi, diupload. Nah, kita contoh. Nah, setelah ini misalnya sudah ditandatangani, kita upload. Oke, oke, kita di situ klik upload surat. Nah, karena tadi udah tanda tangan upload surat, nah masukkan di sini choose file. Nah, upload yang surat yang sudah ditandatangani oleh tingkat banding tadi, sudah ditandatangani oleh ketua pengadilannya, masukkan ke sini. Nah, di sini nanti sudah ada lalu klik submit. Nah, klik submit dan bisa juga nanti kembali ya. Kembali. Oke. Nah, nah, lalu setelah itu berarti prosesnya setelah kita klik submit dan kembali, nah nanti sampai situlah berarti nanti tingkat banding telah menelaah, berarti statusnya yang tadi dari tingkat pertama usulan itu sedang menunggu telaah pusat. Nah, nanti di telaah pusat pun akan proses sama sama seperti tingkat banding cara menelaah ke tingkat pertamanya. Nanti apabila nanti menolak, dia akan diberikan alasan untuk penolakannya kenapa. Apabila nanti menyetujui, nanti akan disetujui dan juga nanti akan dikembalikan kepada tingkat banding. Lagi nanti tingkat bandinglah yang nanti akan meneruskan kepada tingkat